Halo semuanya, selamat datang di Transnational Crime Study Series Volume 1. Di sini kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan transnasional nih. Dan kebetulan di sini saya Musyaf Nugraha sebagai salah satu dari mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro akan membantu kalian untuk bertanya-tanya nih sama narasumber yang sangat-sangat wah lah istilahnya. Oke, jadi untuk volume 1 kali ini kita kedatangan tamu atau kedatangan narasumber yang sangat-sangat keren nih guys. Jadi beliau adalah salah satu dari dosen di Prodi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro yang mana baru saja menyelesaikan gelar doktoralnya guys. Jadi gelar doktoralnya ini masih fresh from the oven. Mungkin kita bisa kenalan langsung kepada Mas Dr. Muhammad Rasyidin SOS MA. Baik, selamat datang kembali mungkin Mas di Hubungan Internasional Universitas Diponegoro atau IRUD. Gimana Mas perasaannya setelah kembali lagi sehabis kembali belajar untuk memenuhi keinginan Mas dalam belajar di hubungan internasional? Ya, tentu senang sekali ya bisa kembali ke kampus. Kampus menurut saya adalah rumah kedua saya. Dan selama studi saya juga tidak sabar ingin segera kembali karena memang buat saya kampus adalah tempat tidak hanya bekerja tetapi aktualisasi diri. Sehingga kembalinya saya ke HI Undip ini merupakan satu hal yang menurut saya sangat saya rindukan selama saya menempuh studi. Gitu. Oh, baik. Kalau dari Mas sendiri Mas, selama Mas belajar di sana terus balik lagi ke sini, apa sih hal yang paling Mas rindukan gitu pas balik lagi sini? Aduh, kayak kangen banget sama perasaan ini tuh apa sih Mas? Kalau ya tentu karena memang hobi saya ini kan mengajar ya, sehingga kembali ke kampus buat saya adalah kesempatan untuk kembali interaksi dengan mahasiswa di kelas. Dan interaksi saya di kelas dengan mahasiswa itu satu hal yang buat saya lebih dari sekedar hobi, tetapi upaya saya untuk membagikan pengetahuan hal yang saya peroleh ketika studi. Baik. Mungkin kita pengen tahu nih Mas, kan Mas ini udah berkarir panjang banget di dunia hubungan internasional. Boleh nggak sih Mas cerita soal perjalanan Mas sampai bisa di titik ini gitu? Gimana sih caranya bisa sekeren Mas sekarang gitu? Kalau keren sih enggak ya. Ya saya biasa aja gitu, sama seperti dosen-dosen lain. Cuman mungkin saya memang pengalaman hidupnya lebih berliku lah kira-kira gitu. Karena menjadi dosen ini sebetulnya hanya kecelakaan sejarah. Dulu saya ketika lulus S1 itu tidak punya orientasi hidup. Jadi prioritas saya yang penting bekerja aja, sehingga saya waktu itu ketika lulus tahun 2008 ya itu melamar ke berbagai macam sektor pekerjaan. Saya pernah jadi jurnalis, saya pernah jadi buruh pabrik, saya pernah jadi surveyor lapangan, ya macam-macam saya lakoni. Pernah jadi tentor di bimbingan belajar. Jadi sebelum masuk ke dunia akademik, saya sudah melalui aneka ragam bidang pekerjaan. Dan ketika saya memutuskan untuk studi S2 dan istilah orientasi hidup saya sudah mulai terlihat. Dan pada waktu itu saya putuskan bahwa mungkin inilah jalan takdir saya, ya terjun ke dunia akademisi. Nah, sejak itu saya sudah mulai terarah, hidup saya sudah mulai fokus, dan ya seperti Anda lihat sekarang saya di titik ini gitu. Wah, keren. Mungkin pengen tahu nih Mas, apa yang bikin Mas tuh kayak merasa wah ini jalan hidup saya gitu. Gimana sih pengalamannya sampai Mas ngerasa benar-benar, kan Mas tadi pengalaman udah banyak jadi jurnalis, jadi buruh pabrik dan segala macam yang Mas lalui gitu. Apa yang benar-benar bikin Mas tuh kayak oke, saya emang jalan hidupnya di HI nih, berarti saya harus tekuni ini. Tuh titik apa sih Mas kalau boleh tahu? Kita harus tarik undur jauh ke belakang ya. Ketika saya lulus SMA, background SMA saya sebetulnya adalah IPA.
Jadi mungkin mahasiswa kadang di kelas itu saya cerita ya. Nah, berapa di kelas ini yang backgroundnya IPA, berarti sama kayak saya gitu. Jadi dulu IPA, memang cita-cita saya sebetulnya tidak ke bidang soshum ya. Dulu waktu itu sangat passion saya adalah fisika, terutama fisika energi, fisika nuklir. Tapi saya mikir, wah saya harus realistis nih karena kalau mengambil jurusan itu tampaknya jalannya cukup terjal. Sehingga saya waktu itu sudahlah daftar apa ada aja yang ini gitu. Sebenarnya belum terpikir waktu itu untuk mengambil bidang hubungan internasional, tapi ketika dulu kan SPNB itu ada ini ya, ada list jurusan prodi-prodi gitu. Oh, ada internasionalnya ini kayaknya keren nih. Jadi belum sama sekali belum punya bayangan ini tuh bidang apa, mempelajari apa. Pokoknya kayaknya keren ini kayaknya gitu. Ya udah centang aja dan apa istilahnya ya mungkin Tuhan takdir dan takdir saya ya, Tuhan mengarahkan saya ke situ. Jadi awal-awal kuliah saya sama sekali tidak menikmati di AI karena background keilmuan sains saya masih cukup kuat. Sehingga di kelas saya cenderung pasif, bahkan sampai lulus pun saya tidak pernah berbicara di kelas gitu. Karena merasa inferior dibanding teman-teman yang background soshum dan kuat berpendapat di muka umum ya, bicara di muka umum. Saya waktu itu benar-benar merasa inferior begitu. Namun di dalam hati kecil saya waktu itu saya memutuskan bahwa oke, ini jalan takdir saya, sudah Tuhan pilihkan untuk saya, maka saya harus konsekuen daripada saya buang-buang duit orang tua dengan kuliah setengah hati kan. Ya udah, sudah sekalian sudah basah, sekalian nyebur sekalian. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk mengeksklud ya, meninggalkan semua background ilmu sains, ilmu IPA saya, dan saya mencebur total di studi HI. Jadi karena totalitas itu ada kisah yang lucu. Setiap liburan semester kan mahasiswa pulang semua ya. Dan ketika pulang semua mereka mengembalikan semua buku yang mereka pinjam ke perpus. Maka di perpus itu koleksi buku lengkap. Saya rela untuk tidak pulang liburan demi memfotokopi semua buku itu. Wow. Itu tekad saya. Pokoknya saya fotokopi semua. Karena apa? Ketika saya ke perpus mau pinjam selalu dipinjam. Jadi dulu di zaman saya mungkin jarang sekali dijumpai di era sekarang ya. Karena zamannya sudah berubah. Di zaman saya itu mahasiswa itu sangat haus akan pengetahuan. Jadi begitu dosen misalnya ngasih pemantik gitu, Anda baca misalnya bukunya Watts itu. Itu setelah kelas mereka langsung berhamburan ke perpus untuk nyari buku yang direkomendasikan si dosen ini. Jadi hampir seperti rebutan. Nah karena itu saya selalu nggak kebagian dan oke, kita tunggu momennya ketika buku itu semuanya udah balik. Jadi di kosan saya itu buku itu penuh. Hasil fotokopi semua gitu. Jadi begitu misalnya ada tugas, paper atau bahan bacaan itu saya nggak perlu ke perpus. Saya tiduran aja di kosan itu sambil baca koleksi sendiri. Nah itu karena tadi ya komitmen untuk sekalian, karena sudah basah, oke, saya nggak bisa kuliah setengah hati seperti ini, nyebur sekalian. Nah setelah itulah baru mulai terlihat ya passion saya di dalam HI. Gitu. Walaupun memang sisi inferioritas saya ketika di kelas itu masih terlihat sampai lulus. Jadi sampai lulus saya tidak pernah sekalipun bicara di kelas karena ya inferior itu. Dan itu adalah selalu sering saya ulang-ulang ke mahasiswa, jangan ditiru gitu. Seperti saya dulu ketika S1, jangan ditiru ya kepasifan itu. Baik. Mungkin ya Mas, kebetulan saya juga backgroundnya IPA nih, dan saya teman-teman saya tuh juga banyak banget yang backgroundnya IPA gitu. Dan sekarang masuk ke HI. Kalau dari Mas sendiri, apa sih tips and trick atau saran atau pesan buat yang mahasiswa-mahasiswa yang masih merasa aduh masih salah jurusan nih, karena kan background sebelumnya tuh masih saintek gitu, sekarang nyebur ke sosum kayak aduh ini bener gak ya, aduh kan aslinya bukan kesini gitu. Itu gimana Mas biar kita tuh yakin kalau misalnya ya udah deh nyebur sekalian kayak kata Mas tadi gitu. Ada dua ya. Satu, prinsip saya adalah dalam hidup itu take it or leave it. Jadi begitu Anda sudah masuk ke dalam satu lingkungan, ya udah Anda mau putuskan saat itu juga, saya mau komitmen di sini atau saya mending out dari sini.
Gitu. Karena penting ya, kita menjalani hidup itu harus totalitas. Jangan pernah mengerjakan segala sesuatu setengah hati atau bahkan seperempat hati, karena pasti hasilnya tidak akan maksimal dan Anda secara batin itu akan tersiksa, ya kan? Kan nggak enak gitu mengerjakan sesuatu di mana Anda tidak merasa menikmatinya. Ya, itu jadi saya take it or leave it. Jadi begitu Anda sudah masuk mengambil bidang ilmu itu, tetapi Anda merasa kok ini nggak saya banget nih gitu. Coba renungkan lagi, terlalu pikirkan, timbang-timbang, sehingga sampai pada kesimpulan, oke, saya akan ambil ini semua, telan ini semua, atau saya mending tidak. Saya akan out dan mencari ranah kehidupan yang lain, misalnya begitu. Jadi harus tegas ya dalam hidup itu, kita harus punya prinsip, jangan pernah di posisi abu-abu, jangan pernah jadi orang yang mediocre, tapi tegas gitu. Ini atau itu. Ya atau tidak, itu satu. Karena penting dalam hidup itu, nomor satu adalah prinsip ya. Dalam hidup nanti Anda harus dihadapkan dengan banyak masalah dan harus mengambil keputusan yang tegas, tidak bisa pelin-pelan, tidak bisa abu-abu. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa sekarang di era sekarang ini tidak ada ilmu itu yang eksklusif. Ya, ilmu itu inklusif. Jadi walaupun bidang saintek, bukan berarti dia terisolir di dalam laboratorium yang terlepas dari aspek sosial, gitu. Jadi ilmu saintek pun berdimensi sosial, gitu ya. Sekarang apa yang tidak sosial? Semuanya, ya. Ketika kita ngomongin perang misalnya, ada teknologi drone, ada teknologi cyber warfare di situ, itu ada si dimensi humanioranya, gitu kan. Nah, ketika kita bicara perkembangan teknologi terbaru misalnya, ada dimensi humaniora karena berkaitan dengan kebijakan. Secanggih apapun temuan atau teori yang dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan saintek, tidak akan pernah memberikan dampak luas tanpa melalui proses politik. Ya kan? Anda bisa bayangkan misalnya ada seorang ilmuwan yang hebat sekali menemukan paten tentang rudal balistik gitu, yang hebat sekali. Oke, temuan itu mungkin kita anggap bagus, terbit di jurnal yang top gitu. Tapi selama itu tidak ditranslate ke dalam sebuah policy, ya tidak akan berdampak apapun. Dampaknya paling sekedar ya dikutip oleh ilmuwan lain, diajarkan di kelas-kelas. Tapi impact nyata ke masyarakat, ke negara tidak ada. Gitu loh. Sehingga temuan sehebat apapun dari ilmu alam, ilmu saintek, itu harus melewati proses politik untuk bisa memberikan dampak luas. Ya, artinya bahwa dua bidang ini tidak eksklusif satu sama lain. Ilmu sosial juga mendapatkan insight dari ilmu saintek. Ilmu saintek juga mendapatkan insight dari ilmu sosial humaniora. Jadi sekarang kita harus berpikir tidak picik ya, tidak sempit seperti itu, tidak favoritisme. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ilmu kita lebih unggul dibanding yang lain. Wah, itu menurut saya bukan pola pikir yang inklusif, yang terbuka itu. Di era sekarang nggak ada sekat-sekat keilmuan tuh. Ya, semuanya poros. Ya, ilmu sosial itu juga perlu mendapatkan dukungan dari ilmu saintek karena di era sekarang ya semuanya selalu berkaitan dengan temuan-temuan terbaru di bidang teknologi ya. Begitupun sebaliknya, ilmu saintek nggak bisa sekedar mengisolasi dirinya di dalam ruang lab atau penelitian misalnya yang hanya berakhir di publikasi jurnal, tetapi juga harus berinteraksi, berkolaborasi dengan dimensi policy making, karena tanpa itu temuan-temuan mereka tidak akan memberikan impact yang nyata kepada masyarakat dan negara khususnya. Oh, baik. Benar. Mungkin saya mau agak loncat nih Mas pertanyaannya. Kan Mas udah berkecimpung di dunia HI nih. Apa sih yang jadi apa sih kajian atau riset yang menjadi ketertarikan Mas itu di dunia HI itu apa sih? Saya sudah memutuskan gitu sejak lama sih. Bidang kajian yang menjadi fokus riset saya adalah politik luar negeri Indonesia. Itu sama teori HI mungkin ya. Karena saya dari dulu memang menyukai gagasan-gagasan yang abstrak. Memang dari sejak kuliah saya senang membaca perkembangan pemikiran, sejarah-sejarah pemikiran, terutama filsafat, yang kemudian juga bermuara pada perkembangan teoritik HI.
Itu dunia saya dulu, dunia gagasan. Ya. Saya tidak terlalu menguasai aspek empirik, menguasai misalnya studi kawasan, studi negara itu saya tidak terlalu menguasai. Concern saya adalah di aspek pemikirannya, aspek gagasan abstrak teorinya. Lalu saya mulai mengerucut ke bidang kajian politik luar negeri Indonesia. Alasannya kenapa? Karena sejak awal saya tergugah ketika membaca ya pada waktu saya kuliah itu karya-karya tentang politik luar negeri jarang sekali ditulis oleh orang Indonesia. Saya waktu itu merenung, ini negara kita sendiri. Kalau yang nulis itu selalu orang-orang bule, terus gimana dong kita? Tidak punya peran sama sekali dalam produksi pengetahuan. Kita hanya jadi konsumen belaka. Ini negara kita, masa kita cuma dikuliahi oleh orang-orang luar? Masa orang luar yang lebih mengerti negara kita ketimbang kita sendiri? Itu satu. Yang kedua, saya dari dulu memang karena background aktivisme mahasiswa ya, suka demo gitu, akhirnya sering mengkritik pemerintah. Dan saat itu ya momennya adalah ketika kebijakan luar negeri SBY mencetuskan doktrin Million Friends Zero Enemy itu, yang saya kritik habis dan terbit di Kompas tahun 2011 itu. Itulah defining moment saya untuk memutuskan inilah bidang yang ingin saya tekuni. Dan sampai hari ini alhamdulillah cukup istiqomah saya di dalam isu itu. Oh, baik. Menarik banget nih, sejalan sama minat Mas nih, Mas. Kalau dari Mas sendiri melihat apa yang dinamika dunia saat ini, mungkin dari baik politik luar negerinya Indonesia ataupun studi HI secara keseluruhan, itu melihat dinamika yang terjadi saat ini kan, wah itu udah banyak banget ya Mas, banyak fenomena yang terjadi dalam beberapa hari ke belakang gitu. Kalau menurut Mas sendiri, seperti apa pandangan Mas? Ya, saya melihatnya ada dua spektrum ya. Spektrum satu, tren global sekarang ini sedang mengarah kepada dunia versi realisme. Ya, mungkin orang mengatakan realisme itu sudah ketinggalan zaman, enggak juga. Itu. Dulu mungkin ketika pasca Perang Dingin liberalisme yang menang karena munculnya aktor-aktor non negara kan, multinasional corporation, kemudian aktor-aktor LSM dan sebagainya mulai bermunculan, sehingga itu menggugat kekuasaan negara. Banyak negara yang justru tunduk pada aktor-aktor non negara. Tapi semakin kesini ya kita lihat bahwa negara semakin kuat lagi dengan munculnya pemimpin-pemimpin populis. Donald Trump, kemudian Putin, Xi Jinping, di Brasil dulu ada Bolsonaro, kemudian di Hungaria ada Viktor Orban, di Italia ada siapa yang cewek itu saya lupa namanya, lalu Meloni ya kalau nggak salah ya, lalu Indonesia ada Jokowi, ada Prabowo, pemimpin-pemimpin populis yang bekerja katanya atas nama publik, atas nama kepentingan rakyat. Ini mengubah arah sejarah ketika negara semakin kuat memegang kendali. Nah, hasilnya bisa kita lihat sekarang. Ya, kebijakan negara-negara besar cenderung ugal-ugalan dan tidak mengindahkan aturan-aturan internasional. Nah, jadi dunia yang versi realis, di mana anarki, di mana power itu menjadi currency dalam hubungan internasional, itu sekarang secara kasat mata kita lihat. Ya, jadi dunia sekarang itu berbalik arah, yang tadinya ke arah progres ketika institusi multilateral itu memainkan perannya, bergeser lagi, balik lagi ke masa lalu ketika power politics menjadi lebih dominan dibanding norma, dibanding institusi semacam itu. Itu spektrum pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari dimensi politik luar negeri Indonesia, saya bisa mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia sekarang ini, menurut saya loh, ini debatable gitu. Itu salah satu yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia sejak Indonesia merdeka. Kenapa saya bilang begitu? Karena Kementerian Luar Negeri tidak punya otoritas untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Ya, kebijakan luar negeri di-handle sepenuhnya oleh presiden. Jadi presiden sekarang, Presiden Pak Prabowo, itu presiden dan menteri luar negeri de facto. Ya, jadi secara de facto menteri luar negerinya adalah presiden. Karena Menlu yang secara legal formal menjabat, Menlu Sugiono, itu ya sama sekali tidak punya inisiatif untuk sebagai nahkoda dari mesin diplomasi Indonesia,
tidak seperti sebelumnya di mana Retno Marsudi cukup menonjol perannya ya dalam menavigasi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Sekarang itu tidak. Sekarang itu Menteri Luar Negeri hanya seperti juru bicara presiden aja. Gitu, tidak memainkan peran sebagai nahkoda. Nah, itu yang membuat menurut saya politik luar negeri Indonesia itu sangat terpersonalisasi, dan ini buruk sekali buat postur diplomasi Indonesia ke depan. Termasuk salah satu impact-nya adalah Indonesia masuk di Board of War sekarang ini ya. Kemudian terlalu banyak memberikan konsesi kepada Amerika terkait perjanjian dagang, lalu tidak berkutik ketika menghadapi konflik segitiga antara Iran dan Amerika Israel sekarang ini, yang seharusnya Indonesia bisa menunjukkan sikap yang lebih firm di situ, tapi nyatanya kita tidak bisa karena tersandera oleh tadi saya kira blunder-blunder politik luar negeri yang dibuat oleh presiden gitu. Oke, mungkin saya tertarik nih Mas sama tadi pernyataan Mas soal dunia ini balik lagi ke masa realisme gitu. Sekiranya memang dunia itu kembali lagi ke masa realisme, kedepannya apakah dalam studi hubungan internasional itu kita kembali ke masa lalu, atau malah kedepannya sangat mungkin buat studi hubungan internasional ini lebih berkembang karena ada formula-formula baru yang menyebabkan kita harus kembali ke realisme gitu. Jadi apakah bakal perkembangan soal studi hubungan internasional ini akan semakin pesat atau malah semakin mundur gitu Mas? Ya, studi HI itu dari dulu selalu dikaitkan dengan upaya untuk memberikan resep perdamaian dunia. Jadi ilmu HI itu ilmu yang sangat bahasanya itu sangat mulia begitu, karena tadinya ketika HI itu didirikan di Universitas Aberystwyth tahun 1919 itu memang dirancang untuk bisa memberikan resep bagi perdamaian dunia, karena trauma akan pecahnya Perang Dunia Pertama gitu. Sehingga bagaimana caranya membuat pengetahuan yang menyediakan resep bagi perdamaian dunia. Nah, HI lah pada waktu itu yang keluar sebagai resep bagi perdamaian dunia. Namun sampai hari ini HI tidak bisa menyelesaikan masalah perang antar negara itu. Ketika ilmu ini semakin berkembang pesat, teori-teori berkembang maju, kenyataannya perang antar negara masih saja terjadi. Ya. Nah, mungkin saya tertarik nih Mas sama pernyataan Mas soal dimana kita kembali ke zaman realisme lagi Mas. Apakah itu berarti studi hubungan internasional itu kedepannya malah akan mengalami kemunduran, atau malah itu tuh menjadi titik balik yang membuat studi HI itu malah jadi lebih berkembang ke depannya gitu Mas? Saya mengatakan dengan kondisi yang sekarang ya, HI itu akan kembali ke ortodoksinya gitu. Jadi alih-alih kita progres meninggalkan paradigma klasik menuju paradigma yang lebih progresif, kenyataannya tidak ke sana. Ya, kenyataannya perang-perang banyak terjadi dan itu membuat paradigma lama makin relevan lagi. Ya, realisme mulai banyak pengikutnya lagi, mulai jadi hype orang-orang, lalu yang tadinya mungkin konstruktivis jadi pindah haluan ke realis karena dianggapnya lebih cocok untuk menggambarkan dunia sekarang. Nah, ini artinya bahwa studi HI akan mengalami ortodoksi ya, kembali ke masa lalu. Saya menggunakan frasenya John Mearsheimer itu dalam artikelnya ya, back to the future. Jadi masa depan itu akan kembali ke masa lalu, di mana power politik itu akan menjadi grammar dalam hubungan internasional. Ya, di satu sisi itu memang membuat dunia yang kita tinggali sekarang ini suram. Ya, tetapi di sisi lain paradigma realis ini harus kita akui salah satu paradigma HI yang paling paling memberikan impact kepada pembuat kebijakan. Gitu. Artinya dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang ini, di mana power politik mengemuka, perang menjadi hal yang mewarnai hari-hari ini, maka negara-negara di dunia mau nggak mau, suka nggak suka dipaksa untuk kembali ke ortodoksi realisme. Mau nggak mau harus dipaksa mengadopsi cara pandang lama tentang bagaimana dunia ini bekerja.
Sehingga kebijakan-kebijakan negara akan menyesuaikan dengan preskripsi-preskripsi dari realis, yaitu power, yaitu interest. Nah, implikasinya apa? Implikasinya nanti negara tidak lagi atau mulai menurun komitmennya terhadap norma, terhadap hukum internasional, terhadap aturan-aturan internasional. Dan ini berita buruk buat tatanan internasional di masa mendatang. Baik. Mungkin saya tertarik sama ini sih Mas. Dimana kebijakan negara mulai akan kembali ke realis gitu. Kalau dari Mas sendiri soal kebijakan luar negeri Indonesia saat ini nih Mas, apakah kebijakan yang sekarang keluar itu termasuk tanda kutip realis bagi Indonesia atau malah simpang siur gitu Mas? Ya, saya kadang-kadang ragu ya bahwa kebijakan luar negeri kita itu mencerminkan isme-isme dalam HI. Banyak pengamat di luar sana, oh ini realis Indonesia itu, terutama di masa Jokowi sama Prabowo ini terutama ya. Oh realis banget itu. Apalagi Prabowo secara eksplisit berkali-kali mengatakan realis gitu dalam pidato-pidatonya. Bahkan dia mengundang tokoh realis itu, ya John Mearsheimer sebagai narasumber ketika kuliah geopolitik dengan kabinet. Oke, itu mungkin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Prabowo sangat realis gitu. Di satu sisi memang iya gitu, tapi saya meragukan. Kenapa? Karena Indonesia ini ya dari dulu setelah saya pelajari tidak pernah dalam sejarahnya Indonesia itu menelan bulat-bulat gagasan dari luar. Itu realisme ini kan bukan dari Indonesia, realisme ini kan dari Eropa ya. Jadi sangat Eropa sentrik. Ya, tentang power politik, tentang konsep kekuasaan, tentang konsep kepentingan, konsep negara, konsep kedaulatan, konsep keseimbangan kekuatan dan lain sebagainya. Itu sangat mencerminkan pengalaman Eropa, terutama di masa ini ya, dulu ya, Concept of Europe, itu abad ke-19 di Eropa, sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama. Ya. Nah, Indonesia ini punya kulturnya sendiri. Gitu. Jadi konsep tentang kekuasaan, konsep tentang kepentingan, konsep tentang kedaulatan, konsep tentang bagaimana kita harus berhubungan dengan negara lain itu, saya nggak yakin Prabowo itu menelan bulat-bulat gagasan realis. Pasti dia akan mencampurnya dengan kearifan-kearifan lokal. Gitu. Artinya kalau orang kemudian mencap, wah politik luar negeri Prabowo ini realis banget nih. Mungkin di permukaan ya di permukaan ya secara kasat mata mungkin condong ke sana. Tetapi saya tidak yakin realis banget. Artinya tidak yakin 100% realis gitu loh. Ada mix tertentu, ada campuran-campuran budaya, ada campuran-campuran nilai, ada campuran norma lokal, ada campuran idiosinkretik Prabowo sendiri sebagai orang Indonesia yang turut bermain di sana, sehingga sisi dimensi realisnya itu mungkin akan sedikit bernuansa dibandingkan kebijakan luar negeri realis ala misalnya Amerika misalnya atau ala negara-negara lain misalnya. Jadi realis, tapi realis yang nggak sama seperti realis negara lain gitu loh. Ada nuansa di sana, dan nuansa itu dipengaruhi oleh tadi saya bilang mungkin budaya lokal, mungkin aspek idiosinkratik, mungkin norma dan sebagainya. Sehingga tidak tepat apabila kita kemudian mencomot begitu saja di kerangka berpikir realis untuk memahami Indonesia secara bulat-bulat gitu. Baik. Berarti Indonesia nih nggak bisa sepenuhnya dibilang realis karena ada background tertentu yang itu tuh beda sama Eropa sana gitu ya Mas. Yeah. Oke. Kalau dari Mas sendiri, apakah memang kan Mas berkecimpung di Polugrinya Indo nih Mas, di Polugrinya Indonesia. Kalau dari Mas sendiri, kebijakan-kebijakan yang sekarang itu seberapa efektif sih buat menghadapi dinamika yang ada sekarang? Tidak efektif. Karena tadi saya bilang bahwa kebijakan luar negeri sekarang ini itu salah satu, menurut saya harus katakan ini apa adanya, salah satu kebijakan luar negeri yang terburuk sepanjang masa. Ya. Karena efek personalisasi pemimpin yang terlalu dominan di sana. Kalau kita bandingkan di era Soekarno kan juga dipersonalisasi, betul. Tapi pada waktu itu kita masih kukuh dengan prinsip. Ya, walaupun kebijakan luar negeri Soekarno waktu itu
sangat mencerminkan preferensi presiden karena waktu itu dia presiden seumur hidup dan posisi presiden sangat kuat, tidak berarti kemudian Soekarno bersikap ugal-ugalan. Ya, ada prinsip yang dia pegang teguh pada waktu itu. Ya, misalnya prinsip anti imperialisme, kolonialisme, prinsip non-blok misalnya, itu kuat sekali. Nah, sekarang itu prinsip itu sekedar retorika. Prabowo misalnya sering dalam pidatonya, kita jangan jadi antek asing. Ya, faktanya lihat gitu. Gitu kan. Itu ada disparitas, ada ketidaksesuaian antara retorika dengan praktik di lapangan. Mestinya kalau kita bilang jangan jadi antek-antek asing, kita jangan mau didikte sama luar negeri, ya faktanya perjanjian dagang kita terlalu banyak memberikan konsesi kepada negara besar. Bagaimana itu logikanya kan begitu. Kalau kita misalnya memegang prinsip kukuh anti kolonialisme, anti imperialisme seperti di dalam mandat konstitusi ya, pembukaan UUD 45, mestinya kita berpikir dong, kita berpikir hati-hati untuk masuk ke dalam BOP. Kita lihat anatominya ini seperti apa. Gitu loh. Jangan tergoda, wah ini untuk demi perdamaian Palestina. Hanya sekedar slogan saja, tapi kita harus lihat desain institusinya seperti apa. Gitu kan. Siapa-siapa yang terlibat di dalamnya, apakah ini fair, apakah ini merepresentasikan kepentingan tertentu, ya, dan sebagainya. Kita harus prudence intinya dalam menjalankan kebijakan luar negeri itu. Padahal prudence itu sebenarnya resep dari atau rekomendasi dari Realis sendiri. Bukunya Hans Morgenthau itu, Politics Among Nations, ada cek nanti, cari kata prudence. Morgenthau mengatakan kebijakan luar negeri yang rasional itu adalah kebijakan luar negeri yang prudence. Prudence itu hati-hati, tidak gerusa-gerusu, tidak impulsif, ya, karena harus mempertimbangkan impact-nya terhadap kepentingan nasional. Jadi kalau kita hati-hati, ya taruhannya besar loh. Ini kepentingan nasional kalau tidak hati-hati, ya. Makanya diplomasi yang baik itu adalah diplomasi yang prudence. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Indonesia kemarin. Kita seolah-olah tanpa perhitungan aja gitu. Jalan aja begitu. Padahal kita sangat dirugikan di sana. Tapi begitu itu sudah diputuskan, kita sulit untuk mengambil jalan mundur. Nah, kemarin ketika BOP tidak menciptakan perdamaian tapi malah mencetuskan peperangan, kita akhirnya terjebak di dalamnya. Kita tidak berkutik di situ, tidak bisa ngapa-ngapain. Mau mundur salah karena sudah terlanjur diambil, maju juga jadi bahan bulian begitu kan. Nah, itu akibatnya kalau tidak prudence itu gitu loh. Baik. Berarti prudence tuh sangat penting dalam konteks rasionalisme gitu ya, Mas. Ya. Dalam kebijakan luar negeri. Oke, mungkin ini benar-benar insightful banget buat saya, Mas. Dan mungkin terakhir kali ya, Mas. Saya mau, mungkin Mas bisa ngasih saran atau ngasih pesan buat teman-teman yang sedang berkecimpung di studi hubungan internasional gitu. Mungkin tips and trick atau apapun pesan biar kedepannya seperti apa, mungkin dari Mas sendiri bisa disampaikan. Ya. Intinya, cintailah ilmu yang Anda geluti sekarang. Itu. Jangan berpikir ini nanti apa gunanya ya saya belajar setelah lulus saya mau ngapain ya. Itu nanti nggak usah dipikir, nggak usah OVT. Nanti kalau saya tuh ini, nanti jangan-jangan ilmu saya ini, nggak usah OVT. Jadi Anda berpikir sekarang, ya, ada kata-kata dari Eckhart Tolle itu, namanya the power of now. Jadi Anda saat ini, ya sudah hidup di saat ini aja. Anda mahasiswa HI, tenggelamlah dalam ilmu HI. Perkara nanti jadi apa, jadi orang apa, jadi kambing, itu urusan nanti gitu loh. Jangan pikirkan. Kadang mahasiswa itu terlalu berpikir terlalu jauh. Wah, saya ini nanti ini kira-kira saya mempelajari nanti jadi apa ini? Nggak usah berpikir, ya. Itu urusan takdir Anda masing-masing, dan ketika Anda nyemplung sepenuhnya, tenggelam dalam HI, itu tidak berarti Anda harus jadi akademisi, harus jadi peneliti. Tidak harus. Gitu loh. Intinya, ya fokus saja pada apa yang ada sekarang. Jadi ketika Anda sebagai mahasiswa HI, tenggelamlah ke dalam HI. Ya. Jadi motivasi Anda belajar HI adalah ya ingin mengerti tentang bagaimana dunia ini bekerja. That's all.
Nggak usah berpikir, ini nanti gimana gitu, itu pikir nanti gitu loh. Nggak usah begitu, karena itu akan mengaburkan, akan mendistraksi Anda, karena Anda akan kurang semangat itu. Waduh, nanti gini, nanti usah. Jadi fokus saja, entah perkara nanti lulus jadi orang apa enggak, itu sudah pikir nanti. Yang penting ketika Anda sudah nyemplung ke sini, ya sudah tenggelam, jangan basah separuh badan. Tenggelam sekalian, kalau perlu tenggelam sampai dasar, sehingga Anda menguasai betul ilmu HI ini seperti apa. Perkara kebermanfaatannya itu, ya saya kira semua ilmu itu bermanfaat. Tapi orang salah memahami konsep manfaat itu. Dikiranya manfaat itu hanya jika ilmu itu bisa diaplikasikan. Padahal tidak. Ketika itu bisa mengubah cara berpikir kita, itu sudah manfaat. Jadi ilmu itu selalu bermanfaat ketika dia mentransformasi kita dari yang tadinya kita nggak tahu dunia ini begini, kita jadi tahu dunia itu rupanya begini. Yang tadinya kita berpikir dunia itu hanya hitam, rupanya dunia itu berwarna-warni. Ya, itu artinya ada transformasi dalam diri Anda. Dan perubahan mode of thinking, perubahan cara berpikir mengenai realitas, itu adalah salah satu manfaat terbesar dari pengetahuan. Perkara itu bisa diaplikasikan, itu soal lain, karena terkait dengan di mana Anda nanti akan berprofesi. Kalau Anda nanti berprofesi jadi diplomat, mungkin akan bermanfaat. Tapi kalau misalkan jadi marketing, mungkin tidak bermanfaat. Tapi itu tidak berarti ilmu Anda tidak berfaedah. Karena faktanya Anda sudah berproses dan Anda sudah bertransformasi melalui pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan selama kuliah. Baik, teman-teman. Berarti seperti kata Mas Rosyid tadi, kalau misalnya kita udah nyemplung, jangan basah separuh. Jadi benar-benar basah semuanya. Terus juga fokus buat apa yang udah kalian lalui gitu. Jangan gampang terdistraksi dengan hal-hal lain. Dan juga ada satu yang sangat menurut saya tuh benar-benar bikin saya tuh tertegun gitu. Kalau ilmu itu untuk bertransformasi, bukan untuk diaplikasikan. Diaplikasikan adalah soal lain, soal nanti. Oke, berarti terima kasih banyak Mas Rosyid atas kesempatannya. Sangat insightful, saya sangat banyak tahu hal soal dunia ini, soal segala macam yang udah dijelasin sama Mas. Dan saya sangat berterima kasih Mas sudah menyempatkan waktu bisa datang di TCSS Volume 1 kali ini. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Mungkin sekian semuanya, sampai jumpa di TCSS Volume selanjutnya. Terima kasih.